Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kekuatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kegigihan dan ketegasan Kang Deddy Mulyadi atau KDM dalam membangun Jawa Barat kembali diapresiasi oleh masyarakat luas. Hal ini tercermin dari hasil survei di mana 95,5% masyarakat puas dengan kinerja KDM. Wow, luar biasa. Ini nyaris 100% ya. Sepertinya ini dipicu dari karya nyata KDM dalam membangun Jawa Barat seperti infrastruktur dan lain-lain. Di samping itu, KDM juga memberi kemudahan kepada masyarakat Jabar dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Hal lain yang bikin KDM makin populer dan disukai oleh masyarakat luas, bahkan di luar Jawa Barat sekalipun, adalah kedermawanan beliau terhadap sesama. Baik sahabat semua, berikut tayangan. Inilah mengapa KDM sangat ditakuti para elit dan lawan politiknya di masa yang akan datang. Bisa Anda bayangkan, 1 tahun beliau menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya nyaris 100%. Bahkan KDM memecahkan rekor nasional, yang artinya KDM mencetak sejarah sebagai kepala daerah dengan tingkat kepercayaan publik yang luar biasa. Disinilah pembenci KDM tambah kepanasan. Mereka menilai KDM adalah tokoh politik yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di pertarungan politik berikutnya. Mari kita kawal terus setiap langkah dan kebijakan KDM untuk Jawa Barat istimewa dan Indonesia lebih adil dan makmur. Rakyat Jawa Barat ternyata salah milih gubernur gara-gara KDM semuanya jadi begini. Coba lu pikir, Jawa Barat ini sukunya kebanyakan Sunda, otomatis dong segala sesuatu harus pakai kebiasaan Sunda, termasuk arsitektur. Nah, KDM ini malah bikin jalan di Jawa Barat mirip luar negeri. Aspalnya pada mulus dan betonnya kuat-kuat. Contoh aja Jalan Subang ini, harusnya jalan ini tuh kumuh dan banyak banglinya. Secara hampir seluruh Indonesia kan gitu ya. Ini KDM malah bikin mirip Eropa. Pemandangannya indah dan sejuk dipandang mata. Udah gitu, jalannya mulus dan berjejer lampu penerangan. Nah, satu lagi nih, yang baru-baru ini viral yaitu jalan di daerah Parung Panjang. Udah nggak ada banget nih mirip-miripnya sama jalan di Indonesia. Coba kalian lihat, ini betonnya mulus banget. Udah mirip pedesaan di Jepang. Tinggal tanam pohon-pohon cantik pinggir jalan, jadilah Jepang versi Indonesia. Makanya buat warga Jabar, pilih gubernur itu yang normal-normal aja. Emang kalian mau Jabar jadi mirip Eropa atau Jepang? Kalau gua sih mau banget. Jadi rakyat bayar pajak setahun itu cukup untuk membangun seluruh kebutuhan infrastruktur di Jawa Barat. Untung ini bukan Amerika. Jadi pajak Kalau ini Amerika digugat, Pak. direalisasikan pada jalan-jalan merasa masyarakat Bisa aja tengah sedang ramai isu kenaikan pajak kendaraan, Jawa Barat justru buat gebrakan yang memajakan rakyatnya. Per 3 Maret 2026, KDM tegaskan untuk warga Jawa Barat khususnya Depok dan Bekasi bayar pajak kendaraan tak perlu lagi bawa PBKB asli. Pajak tak perlu naik, bayar pajak pun tak perlu ribet. Inilah bukti bahwa Jabar semakin istimewa. Kenapa warga Jawa Barat berbondong-bondong aktif kembali membayar pajak? Karena percaya dan cinta sama gubernurnya. betul sekali. Bersama KDM, mereka yakin penghasilan pajak akan digunakan untuk kepentingan seluruh warga Jawa Barat. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya, PJU, CCTV, drainase, dan keamanan lalu lintas lainnya. Pokoknya membayar pajak, well. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana konten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Benar nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri. Terlayang, Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir suruh sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Gubernur yang tahu tentang betapa pedihnya jadi orang miskin itu pada di menurut Kang Fatur dari Banten. Kang Fatur bukan orang asli Jawa Barat, bukan, tapi Kang Fatur dari Banten selalu menyimak Pak Deddy. Dan saya bangga, walaupun saya orang Banten, membela Pak Deddy itu saya bangga. Ya, bukan karena apa-apa, karena saya juga pengen gitu tuh punya gubernur yang seperti Pak Deddy Mulyadi yang benar-benar gitu ke rakyatnya.
dia membangun, dia selusuban, dia mau gubernur konten. Nah, kalau bisa mah tiap hari konten Pak Deddy, yang penting dapat duitnya dikasih lagi sama masyarakat. Mantep. Iya, buat apa juga kita sosmed kalau dia misalkan Pak Deddy bisa konten mendapatkan hasil yang bermiliar-miliar, terusnya buat masyarakat kenapa tidak? Sekarang ini zaman teknologi, nggak usah dipikirin gitu mau konten mau apa, yang jelas Pak Deddy manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia di mana aja. Iya kan? Bukan nyinyir, iya ngata-ngatain Pak Deddy lah, kemampuan lo apa kan begitu kalau saya balikan gitu. Kalau Pak Deddy sudah nyata, di samping dia pemberani, dia juga kalau negur beneran, tapi negurnya dia tuh pasti keluar duitnya gitu. Buat siapa? Buat rakyat, terserah. Makanya saya mah berjanji dan bersumpah, apabila nanti 2029 saya panjang umur, Pak Deddy mencalonkan presiden, saya gas buat Pak Deddy Mulyadi, ya gitu. Apalagi kalau digandeng sama Prabowo, mah udahlah, habis-habisan saya ngedukung bela mati buat Pak Deddy dan Prabowo, mau udah itu mah mantap ya gitu. Saya yakin karena Bapak Deddy Mulyadi juga CS-nya Pak Prabowo, sama jangan kira Pak Deddy Mulyadi itu CS-nya Pak Prabowo ya, mas jangan macam-macam. Iya, ini kayak kemarin itu orang protes ngomong asal jeblak-jeblak, ya Pak Deddy mah senyum aja, ujung-ujungnya minta maaf. Sekarang begitu saja, ya saya ucapkan juga salam hormat buat orang Banda Aceh, orang Medan, orang Padang, terima kasih ya atas bantuan-bantuan yang diberikan Pak Deddy kepada saudara-saudara kita yang kemarin kena banjir bandang ya. Kalian juga yang dari Aceh, dari Medan, dari Padang, jangan nganggaplah kita orang Jawa nih ibarat kata orang gimana gitu ya. Kami adalah saudara kalian ya, saudara kalian. Ada apa-apanya kalian, mulai dari tsunami apa, kita warga Indonesia sama-sama membantu ya, sama-sama membantu, sama-sama merasakan betapa sakitnya kalian. Artinya insya Allah kami turut berbelasungkawa. Sekarang juga tuh sudah saya lihat itu Gubernur Banten Bapak Haji Andra Soni sudah menyiapkan bantuannya. Bapak Haji Andra Soni Gubernur Banten itu mungkin sama wali kota juga udah menyiapkan bantuan untuk Aceh, Padang sama mana itu Aceh, Padang sama Sumatera Utara. Insya Allah dibantu juga. Kami dari Banten juga membantu. Makanya jangan nganggep kalian pengen merdeka lah, pengen apa. Kami saudara kalian. Ya, kami saudara kalian Banda Aceh. Ya, setiap kalian sakit kami pun ikut sakit begitu ya. Oke, begitu saja. Semoga Indonesia bersatu. Ya, jangan sampai terprovokator sama orang-orang yang ingin memisahkan Indonesia. Indonesia tetap Indonesia. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pidato KDM ini sangat menggelegar, membuat semua pejabat merasa tertampar. Kegagalan para pemimpin kekinian itu kan tidak mau membuat narasi masa lalu itu sebagai narasi masa kini. Kita nggak mungkin balik ke abad kerajaan, kita nggak mungkin balik ke abad masa dulu. Tetapi simbolisasi pembangunan zaman dulu yang melahirkan artefak itu harus dihadirkan dalam masa kini. Kita tidak mesti memiliki ketakutan bahwa ketika membangun simbol-simbol peradaban yang itu bercerita masa lalu bahwa kita akan kehilangan masa depan. Kenapa? Pusat-pusat industri kepariwisataan yang memiliki basic latar belakang sejarah pasti bercerita masa lalu. Orang pergi ke Jogja itu cari masa lalu, orang pergi ke Bali itu cari masa lalu. Semua ditata, hadirkan arsiteknya. Kemudian setiap desa itu membuat buku sejarahnya. Kemudian dipadukan dengan pembangunan yang kekinian. Kenapa? Karena modal dasar bagi semua pembangunan itu hanya kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Tiga hal ini. Maka fokus negara pada tiga. Fokus negara adalah pada satu, infrastruktur. Kenapa? Gak ada pembangunan tanpa infrastruktur. Industri gak akan maju tanpa infrastruktur. Pertanian tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Kelautan tidak akan bisa berkembang tanpa infrastruktur. Maka fokus Provinsi Jawa Barat pada dua hal. Satu, bangun jalan. Dua, bangun tata kelola air. Orang NTB Pak, aku orang Lombok. Jadi senang banget lihat Bapak dan aku kangen banget sama Bapak. Seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin Pak. Mungkin rakyatnya bakal sejahtera Pak. Mungkin Indonesia akan maju. Ayo deh, bantuan Makassar. Kembali ke sekolah di Makassar. Dia gak mau ada investasi. Yang lain banyak. Semua anak masuk sekolah. Terima kasih Pak Deddy. Luar biasa sekali Kang Deddy ini. Ada satu poin menarik ya dari Kang Deddy atau KDM ini. Beliau memang aktif di media sosial seperti YouTube salah satunya. Tapi beliau tidak meninggalkan tugas pokoknya sebagai gubernur. Nah, ini poin pentingnya. Dan bahkan hasil dari konten ya seperti yang orang bilang hasil dari YouTube itu beliau kasih ke masyarakat yang membutuhkan. Ini luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini jadi contoh bagi pemimpin-pemimpin kita di daerah lainnya. Baik, terima kasih yang suka video ini, dibantu subscribe, komen, like, and share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.